Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfi 'inda al-malikin 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin bi suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita bersama Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-aslu tsalitsu fi shiyam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah subhanahu kullu hasanatin bi 'ashri amsalha ila 700 dhifin illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Wa qala 'alaihi salam li kulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum wa inna ma kana shaum makhsusan bi hadzal khawas amrayn annahu yarju ila kafin annahu qahrun li 'adillah. Al-aslu tsalits, nah ini di bagian ketiga, nomor 3 di bagian kedua di Kitabul Arba'in. Yang pertama itu adalah jadi pondasi ibadah kita salat, yang kedua sedekah dan infak, yang ketiga adalah as-shiyam yaitu puasa. Ini salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu subhanahu. Nah, ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi Muhammad menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi. Yaqulullahu subhanahu kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap kebaikan ini 10 kali lipat pahalanya. Satu kebaikan pahalanya 10 kali. Ila 700 dhifin, sampai 700. Dari 10 sampai 700. 10 sampai 700. Illa shiyam, kecuali puasa. Nah, ibadah-ibadah lain itu sekali melakukan dibalas 10, bisa sampai 700, kecuali puasa. Fa innahu li, ujar Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, puasa ini untukku wa ana ajzibi, dan aku yang membalasnya. Maksudnya apa? Wa ana ajzibi artinya pahalanya tidak terhingga, pahalanya tidak terbatas. Ini apa? Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya puasa ini langsung Allah yang mengelola, yang mengatur pahalanya. Yang lain memang sama sebenarnya. Cuma maksudnya itu adalah penghargaan begitu banyaknya pahala puasa. Wa qala alaihi salam, ini hadis yang lain diriwayatkan oleh beberapa orang. Likulli syai'in babun, setiap sesuatu itu ada pintunya. Masjid ada pintu, rumah ada pintu, langgar ada pintu, komplek ada pintunya. Setiap sesuatu itu ada pintunya. Wa babul ibadati as-shaum, dan pintu ibadah itu adalah as-shaum, puasa. Jadi setiap benda apapun pasti ada pintunya, jalan masuknya. Nah, dan pintu masuk untuk beribadah adalah as-shaum, berpuasa. Wa inna ma kana as-shaumu makhsusan bihadzal khawas amrain. Kenapa jadi puasa ini memiliki keistimewaan? Ahaduhuma, yang pertama, annahu yarji'u ila kafin wa huwa amalu sirrin la yattali'u alaihi ahadun ghairullahi ta'ala, la kas-salati waz zakati wa ghairihima. Ibadah puasa ini, as-shaum atau as-shiyam ini adalah amalu sirrin atau amalun sirrun. Amalun sirrun, amal ibadah yang sirrun, yang rahasia.
kadada yang tahu rahasia. La yattali'u alaihi ahadun, kadada yang kawa melihatnya, tidak ada yang bisa melihatnya ghairullahi ta'ala, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La kas-salati wa zakah wa ghairihima, tidak seperti salat, zakat dan yang lain. Salat ini amal ibadah kita, mau tidak mau pasti dilihat orang lain saat kita berjamaah. Salat sunat bang di rumah bisa ada kelihatan, cuma salat ini masih bisa terlihat orang lain. Tetapi kalau nya puasa ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kelihatan. Lalu yang kedua, wasani, kenapa jadi puasa ini memiliki keistimewaan? Annahu qahrun li'aduwillah, fa inna syaitana adu wa la yaqwal adu illa biwasitati syahawat wal ju'u yuqassiru jami'a syahawat allati hiya alatu syaitan. Falidzalika qala alaihi salam, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu majari syaitan bil ju'i. Jadi yang kedua, kenapa puasa ini memiliki keistimewaan? Nah, ini membuat qahrun, paksaan, kalang kabut musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa musuh Allah? Fa inna syaitana adu. Setan ini musuh kayak pegerang. Maksudnya kenapa jadi maksud puasa ini memaksa menekan musuh Allah? Kenapa? Nah, setan ini musuh Allah. Walayyak wal adubu illa biwasitati syahwat. Nah, dan tidak akan kuat adu, maksudnya setan ini, kecuali biwasitati syahwat, kecuali dengan perantara syahwat. Wal ju'u, dan lapar, yukassiru jami'a syahwat allati hiya alatu syaitan. Dan yang namanya lapar itu memecahkan, menghancurkan seluruh nafsu, yang mana itu merupakan alat setan. Jadi dua macam ini. Kenapa jadi puasa memiliki keistimewaan? Karena puasa ini yang pertama rahasia, hanya Allah yang tahu. Ini orang di rumah besahor, tolak begawe, lalu pas siang ke warung sakadup, misalnya belum puasa, siang warung sakadup, tiba beli warung sakadup, disokuin, hilang dah, ada lagi kisahnya, ada yang tahu. Lalu yang kedua, puasa ini mengulah lapar, dan ketika lapar itu nafsu ini berkurang kemampuannya. Jadi apa? Setan ngalih menggoda. Lihat Allah ada anak bapak macam-macam. Itu. Falidzalika qala alaihi salam, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu majari syaitan fadayyiqu majari syaitani bil ju'i. Jadi ujar Nabi ini di hadis yang lain, inna syaitana, setan, kan setan ini ada minal insi wal jin, ada yang dari kalangan manusia ins, ada yang dari kalangan jin, itu ngarannya setan. Jadi setan itu tidak otomatis untuk satu makhluk ada, tapi setan ini bisa bentuknya manusia, bisa bentuknya jin. Nah, setan ini mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala apa? La yajri min ibni adam majrad dam. Setan ini kawa mengalir di aliran darah kita, saking tersembunyinya. Jadi setan itu kalau masuk mengalir di darah kita. Dipersilakan mengganggunya sampai seitu. Nah, kan. Majrad dam. Jadi aliran darah itu ada setan. Fadayyiqu, ujar Nabi, persempitlah majrad dam tadi, aliran darah, majari syaitan bil ju'i, dengan lapar. Maksudnya nih ya puasa. Jadi puasa itu mempersulit gerakan nafsu. Mun bahasa itu nah kita dah udah ada macam-macam lagi dah. Itu salah satu
fadayyiqu majari syaitan, itu mempersempit. Nabi menyuruh persempitlah aliran setan. Wa huwa sirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan puasa bulan Ramadan. Idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga dibukai. Jadi wah ini sudah ada surga lah, sudah ada. Nah, bilanya masuk bulan Ramadan, kita wah ini Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jinan, dibuka pintu surga, wa ghulqat abwabun niran, dan ditutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, setan dibelenggu, wa nada munadin ya baghil khair halumma wa ya baghi syarr aqsir. Karena pas di bulan Ramadan itu ada yang berkiau. Mungkin kita akan mendengar wa nada munadin, ada yang berkiau, ada yang mengucap ya baghil khair, wahai pencari kebaikan. Wahai pencari kebaikan, halumma kesinian. Maksudnya ketika masuk bulan Ramadan, ada yang berkata, ayo kemarilah untuk berbuat baik, kesinilah. Wa ya baghiya syarri aksir, wahai pelaku maksiat, aksir itu dikiti, dikurangi, jangan bermaksiat sebelum bulan Ramadan. Makanya dua hari itu bulan Ramadan warung tutupan itu masih benar dah, sesuai lawan hadis Nabi ini. Ya baghiyal khair halumma, kita disuruh lebih ingat beribadah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna as-sawma bil idafati ila miqdarihi ala 3 darajat. Wa bil idafati ila asrarihi ala 3 darajat. Amma darajatu miqdarihi fa aqalluha. Nah, adapun derajat ukurannya, maksudnya intensitas puasa. Nah, fa aqalluha, paling sedikit kita puasa itu dalam setahun apa? Al-iqtisaru ala syahri Ramadan, terbatas hanya di bulan Ramadan. Itu yang wajib. Jadi bab puasa yang disebutkan oleh Imam Ghazali di kitab Kitabul Arba'in fi Usuluddin ini, maksudnya adalah minimal itu kita dalam setahun melakukan ibadah yang namanya puasa, dan itu fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, itu aja. Jadi misalnya ada orang punya nih setahunan kada ada puasa sama sekali kecuali bulan Ramadan aja, kada ada puasa sunatnya, nah itu sudah menggugurkan kewajiban, sudah termasuk ya baghil khair halumma, sudah termasuk orang yang baik, walaupun inya kan ada sembahyang sunat sama sekali. Orang sembahyang sunat subuh kada sembahyang, orang sembahyang sunat qabliyah ba'da zuhur kada sembahyang Bapak yang wajib-wajibnya aja, sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu aja. Batu pulang puasa Ramadan aja. Nah, itu sudah melakukan standar minimal seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah. Nah, nang puasa wajib aja, sembahyang wajib aja, itu sudah menunaikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah puasa bulan Ramadan aja dah sudah luar biasa dah tuh. Kada puasa 6-nya, kada ada puasa hari Asyura, kada puasa hari Arafah. Ini ada puasanya. Puasa wajib aja. Nah, ini sudah melaksanakan minimal standar seorang hamba. Kayak itu. Jadi yang apa ya? Diperhatikan prioritas. Nah, prioritas nomor 1 itu adalah
sholat, puasa, dan yang rukun Islam lain. Itu aja sebenarnya. Kadang yang lain itu yang minimal tuh, nah itu yang digawe, yang wajib-wajib aja. Jin sama setan sama lah, jin sama setan. Jadi setan itu ada yang dari manusia, ada yang dari jin. Nah kalau yang hadis ulun padahkan tadi yang fadayyiqu majaris syaitan bil ju'i, persempitlah jalan setan dengan lapar. Kan setan tadi yajri majrad dam, di aliran darah. Nah itu yang berarti yang jin. Jin itu yang mengganggu. Yang setan dari jin ini yang bilanya orang azan dia buka. Nah itu. Setan ini yang bilanya di sini Umar memilih jalan lain. Nah itu setannya. Ini kalangan jin gitu yang setannya. Yang ketujuh mengganggu bang, kata bimanan Allah Ta'ala, mengganggu manusianya. Tapi setan yang kayak ini bilanya azan nyebut disuruh buka. Biasanya masuk waktu maghrib nih. Biasanya setannya di sekitaran sini. Azan bukanya. Untung azan boleh pulang. Cuma buka kan. Itu setan di kalangan jin. Nah, tetapi sebenarnya untuk masalah setan ini yang lebih berbahaya, yang lebih mengalihi itu adalah asyaitanu minal insi, setan dari kalangan manusia. Kenapa garang kalangan manusia? Inya kawa mahawar orang sembahyang. Orang sembahyang diganggunya, kawa benar. Namun setan ini gegayanya aja. Kalau ini apalagi mengganggu orang beribadah, sama dia juga. Mengganggu pengajian orang menuntut ilmu, dia juga. Ini termasuk setan. Setan kalangan manusia ini yang ngalih. Orang hendak sembahyang ditangate, orang hendak menuntut ilmu ditangate. Nah ini setan dari kalangan manusia. Itu yang ngalih. Itu yang ngalih. Kalau dari jin ya tadi azan buka adanya kan. Jadi minimal puasa tadi adalah puasa Ramadan. Wa a'laha, nah dan tingkatan puasa, bentuk puasa yang paling tinggi ini adalah yang paling afdol. Maksudnya ini afdol ini berarti selain puasa wajib. Wa a'laha, tapi secara posisi lah paling tinggi puasa ini adalah apa? Saumu Daud alaihissalam, wa huwa antasuma yauman wa tuftira yauman. Fa fil khabari sahih anna dzalika afdalu min siyamid dahar wa annahu afdalus siyam. Nah, jadi minimal puasa itu kita puasa bulan Ramadan. Dan puasa sunat atau apa ya lah secara tipe, nah itu puasa yang paling luar biasa itu adalah puasa Daud. Puasa Daud sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka, itu paling afdal dah puasa. Ini jelas maksudnya selain puasa yang wajib secara pahala, secara posisi. Nah puasa Daud itu yang luar biasa. Makanya ketika ada sahabat datang kepada Nabi, Nabi jangan dulu nih kawa setiap hari puasa. Jangan dia Nabi. Apa ngaranya nih? Dia Nabi kan nya anak banyak puasa Nabi ya. Puasa Senin Kamis, ulun masih tahan tambahi puasa Ayyamul Bid setiap 3 hari di pertengahan bulan. Masih tahan. Lalu ujian Nabi, kamu kayak ini aja puasa sehari buka. Ditambahi kawak lagi menambah Nabi, lagi kuat bener lah puasa. Lalu ujian Nabi kedusah kayak tunjukin puasa Daudnya. Sudah kalau puasa. Sekalinya yang sahabat Nabi tadi pas sudah tuha hanya sadar. Iya aja jaka bahari kan usaha meminta lawan Nabi supaya puasa Daud nih uyuh sekalinya karena orang sudah tuha. Waktu obat lawan Nabi itu masih anom, masih sigar lagi. Jadi tipe puasa yang paling afdol ya kayak Nabi Daud, sehari puasa, sehari kada itu paling afdol dan itu yang luar biasa. Ini untuk puasa sunat lah. Nah, bahkan puasa Daud ini afdalu min siyamid dahar wa annahu afdalus siyam. Ini lebih afdol daripada puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun. Boleh lah kayak itu boleh jadi tujuannya.
Cuma hukumnya karena bisa macam-macam, tergantung kondisi. Jadi ini termasuk aneh malah. Setahun itu ada 366, namun 366 bisa 364, salah 364, 365, 360-an itu setahun. Berarti bilanya puasa sehari kada kurang lebihnya itu berarti 170-an kurang lebihnya puasanya itu. Nah kada puasanya berarti sih itu dua, itu paling afdal. Itu kan kayak itu. Tapi puasa yang setiap hari sepanjang tahun itu kalah afdal lawan puasa Daud. Padahal puasa Daud ini sehari puasa sehari berbuka itu lebih afdal daripada orang yang puasa setahunan. Aneh bang. Akan kayak ini loh, yang paling banyak kan pahalanya tuh ternyata yang paling banyak begawi. Tapi kada dalam ibadah ini yang paling banyak pahalanya itu adalah yang menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama kayak kita semalam sembahyang sunat gerhana. Kan malam tuh sembahyang gerhana tuh malam Rabu. Nah, waktunya tuh kurang lebih jam 6:30 lah sampai Isya lewat-lewat. Jadi Nabi ini yang berkenan gerhana nih, dan Nabi lah inna syamsa wal qamara la yankasifan limauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aitum zalik, ada juga fa idza ra'aitumuhuma riwayatnya. Pokoknya bila jemaah melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, ujar Nabi apa? Fasallu, sembahyanglah. Sudahlah, itu hadisnya. Sembahyang hajat pahalanya banyak. Sembahyang tasbih pahalanya banyak. Mengaji pahalanya banyak. Membaca salawat pahalanya banyak. Tetapi kalau pas lagi gerhana, yang paling banyak pahalanya itu adalah sembahyang gerhana. Nah, berarti paling kada antara maghrib dan isya di malam Rabu yang tadi, antara maghrib dan isya paling afdol itu adalah sembahyang gerhana. Syukur-syukur ada khutbahnya, itu paling afdol. Misalnya ada orang nih ima tuntung sembahyang maghrib, sembahyang sunat, lalunya mengaji aja, ada sembahyang gerhana kayak apa? Berpahala aja gitu. Tapi kalah afdol dengan orang yang sembahyang gerhana. Nah, jadi keafdalan ibadah ini tergantung momen, situasi dan kondisi. Sama kayak orang lagi musim kurban, kan ibadah kurban itu waktunya itu antara tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai hari tasyrik habis. Nah, kisaran itu ibadah paling afdol adalah berkurban. Jadi misalnya ada orang menyumbang 10 juta, menyumbang biasa 10 juta, lalu ada orang yang berkurban satu bagian 2,5 juta, nah itu secara pahala lebih banyak daripada orang yang menyumbang biasa aja, menyumbang infak biasa aja gitu. Ada kesan apa infak biasa aja. Nah, banyakkan yang kurban tadi karena apa? Amal ibadah ini berhubungan erat dengan situasi dan kondisi. Termasuk puasa tadi, puasa setahunan kalah afdol dengan puasa Daud. Nah, itu ibadah. Makanya al-alim ini asyaddu minal abid. Orang yang berpengetahuan, orang alim, tahu ilmu ini lebih mengalihi bagi setan daripada ahli ibadah. Ada yang memadakan, misalnya lah ada orang alim guring di masjid, ada orang sembahyang ahli ibadah sembahyang di masjid. Setan ini kedua nih mengganggu karena yang sembahyang kada, karena yang orang alim guring tadi. Karena apa? Karena orang yang berilmu mengetahui itu posisinya lebih tinggi daripada ahli ibadah saja. Termasuk nih puasa setahun lawan puasa Daud lebih afdol yang tadi.
Wa sirruhu anna man shoma ad-dahra sara shaumu lahu adatan fala yahussu bi waqihi fi nafsihi bil inkisar wa fi qalbihi bis safa wa fi syahawatihi bil dha'fi fa inna an-nafsa innama tata'assaru bima yaridu 'alaiha la bima maranat 'alaihi. Jadi kenapa gerang? Ini anunya analisa dari Imam Ghazali. Kenapa puasa yang setahunan kalah afdal daripada puasa Daud? Kenapa puasa Daud lebih afdal daripada puasa yang setahunan? Karena ujar Imam Ghazali, bila orang yang puasa saum dahar, puasa setiap hari kecuali hari raya lah atau hari tasyrik itu harus berpuasa. Orang yang puasa setahunan itu inya kada merasa lagi bil inkisar. Inkisar itu orangnya pecah, tapi maksudnya orang yang puasa setahun itu kada merasa lagi rasa lapar nya kan, tapi ingat lagi dan amun orang biasa belapar, orang terbiasa kada biasa makan pagi, kada papai gitu, nah kada siuk, kada dasar, kada terbiasa pagi makan nasi, misalnya terbiasa pagi itu minum susu aja, atau terbiasa pagi itu makan wadai minum teh, nah kada makan nasi kada apa-apa biasanya, amun terbiasa. Sama lah inilah sama amun orang yang kalau orang yang setahunan puasa itu tidak merasakan lagi sulitnya lapar sehingga kayak biasa aja, kada merasa ngalih, kada merasa uyuh. Nah, itulah kenapa puasa Daud lebih afdal daripada puasa yang setahunan. Fa innal atibba aidan yanhauna an i'tiyadi syurbid dawa wa qalu man ta'awwada dzalika lam yantafi' bihi idza marida id yu'lifuhu mizajuhu fala yata'assaru bihi. Perumpamaannya kayak ini jadi Imam Ghazali, puasa ini kayak obat. Imam Ghazali ini mengutip dari dokter-dokter saat itu. Nah itu fa inal atibba, ujar dokter waktu itulah, ini jadi Imam Ghazali, amun orang terbiasa minum obat, kadang obat itu bisa kada berefek lagi dah, kayak jadi makanannya, ada apa lagi dah, hari-harinya minum apa yang hari-hari kayak biasa, misalnya antangin, hari-hari dimakan pagi dan sore, timbul kan jadi obat lagi, itu kayak makanannya timbul, kada gasan penolak angin lagi timbul. Karena apa? Idzyu mizaju fala yata'assaru fi. Ya waktunya sudah menyatu. Ini kayak makanan aja, ada kayak obat. Puasa bang kayak tujuh lah. Puasa kayak tujuan. Jadi bila nyata biasa puasa, kada ada rasa uyuh lagi. Nah. Wa'lam anna tibbal qulub qaribun min tibbil abdan. Apa nih? Obat hati itu dekat dengan obat badan. Wa huwa sirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu lamma kana yas'aluhu anis shaum. Jadi Abdullah bin Umar pernah bertakun lawan Nabi, anak puasa kayak itu, anak puasa setahunan bisa kayak itu. Lalu jar Nabi sum yauman wa aftir yauman, puasa sehari, berbuka sehari. Faqala uridu afdala min dzalik. Lalu jar Ibnu Umar, ulun anak yang lebih afdal daripada itu. Nya bertakon, Nabi puasa paling mantap mana nah? Nak puasa. Jar Nabi paling afdal itu puasa itu adalah sehari puasa isuk kada, sehari puasa isuk kada. Itu paling afdal dah. Ada yang lebih pada itu, ada lagi ya Nabi itu dah paling afdal. Walidzalika lamma qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna fulanan shomad dahar. Jadi pernah ada dikisahkan lawan Nabi si anu tuh puasa setahunan. Lalu ujar Nabi apa? Ujar Nabi la shoma wala aftara. La shoma wala aftara. Tidak puasa dan tidak berbuka. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha li rajulin kana yaqra'ul Qur'an
bihad ramah. Inna hadza ma qara al-Qur'ana wala sakat. Jadi kayak ini sederhananya, orang yang puasa setahunan, ujar Nabi itu kada kayak orang puasa yang bujur, kada juga dipadahkan kada puasa. Jadi orang puasa setahunan nih kayak hasil ibadahnya tuh antara masih disambat puasa, ya kada merasa uyuh, disambat kada puasa, nah itu kada jelas posisinya. Ini mirip-mirip kayak ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bagi orang yang membaca Al-Quran laju banar. Nang laju banar kayak ini mulah bingung. Disambat kada membaca, katia membaca, disambat membaca, bacaannya laju banar, kalau kata hitung lagi. Misalnya membacanya laju, panjang hadapnya ada tempat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matnya kan ada lagi. Malaikat tuh bisa bingung, amunnya ini ada hadisnya. Hadisnya ini ada tak? Ini kan hadis riwayat Imam Muslim. Ini orang bertakun, Nabi ada orang puasa setahunan kayak apa? Ya Nabi disambat puasa kada, disambat kada puasa kada juga. Amun riwayat Siti Aisyah ini apa ngarannya nih? Orang membaca Al-Quran yang bihadzramah laju banar. Nah ini ujar Imam Ghazali, inna hadza ma qara al-Quran wala sakat. Nang membaca sing lajuan tuh nah, dipadahkan membaca Al-Quran lain. Soalnya hak-hak huruf Al-Quran tidak ditunaikan, ilmu tajwid kada dipakai, tapi dipadahkan berdiam, ya hanya bersuara berbunyi, lalu bingung. Pahalanya bang, kada tahu nih kita kayak ini nih. Mulut kada juga bang, cuma yang membaca lajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Laju benar. Misalnya membaca yang ayat panjang saya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara wa alladzi makharajal mar'a faja'alahu ghusana. Matnya ada. Ujar tuh membaca bunyinya kadang-kadang panjang pendeknya kada itu. Nah, ini yang mulai bingung. Wa ammad darajatul mutawassitah fa huwa antasuma sulusad dahar. Nah, yang paling afdal tadi apa? Sehari puasa, sehari kada sehari puasa. Tapi yang ranking 2, nah kayak itu. Ranking 2 bang, puasanya kayak apa bentuknya? Fa huwa antasuma sulusad dahar wa mahma sumta al-itsnain wal khamis wa dhafta ilaihi ramadan faqad sumta minas sana arba'ata syurin wa arba'ata ayyam wa huwa ziyadatun ala thulusi lakin la budda ayyan kasira yaumun min ayyamit tasyrik wa tarju ziyadah ila salasati ayyam wa yatasawwaru ayyan kasira fil idain yauman fatakunu salasatu ayyam wa tarju ziyadah ila yaumin wahid wa ta'amal hisabahu ta'rifuhu fala yanbaghi an yanqusa min hadzal qadar saumaka fa innahu khafifun 'ala nafsi wa thawabuhu jazilun. Paling utama puasa kayak puasa Daud, sehari puasa sehari kada. Yang ranking 2 kayak apa gerang? Antasuma sulusud dahar. Puasanya itu sepertiga tahun. Nah, sepertiga tahun ini kayak apa? Wa ma sumta al-itsnain wal khamis wa dhafta ilaihi ramadan faqad sumta minas sanati arba'ata asyurin wa arba'ata ayyamin. Kalau misalnya ini hitung-hitungan Imam Ghazali lah, sepertiga tahun itu berarti bulan puasa lalu ditambah puasa Senin Kamis. Nah, itu sudah sepertiga dari setahunan. Itu ranking 2. Nah, kalau ini lebih masuk akal. Puasa Senin Kamis lebih masuk akal ini. Lebih masuk akal puasanya, lebih masuk akal pahalanya kayak itu. Ada yang aneh-aneh. Jadi memang beribadah harus sesuai tata cara dan tepat ibadahnya. Jadi kadang kalau kita tahu itu ibadah, kada belajar lagi, tapi perlu teknik. Misalnya apalah contoh sederhana, ada
kejadian hajar nulun anu dapat info. Jadi rumah orang itu dipakai gazan pengajian. Kan salah, ada salah kan pengajian. Cuma setar pengajiannya ini landong. Pak landong itu kan. Mungkin di atas sembahyang Isya atau bisa juga mulainya Imba Isya, bisa juga punya landong. Di situ masalah lah, sampai di situ kan ada terlalu masalah. Nah, yang jadi masalah benar, yang nyata, nyaman benar di hadapan mata itu adalah pengajiannya ini berzikir bang, berzikir pahala. Masalahnya berzikirnya ini berjamaah. Bilanya berjamaah itu suaranya nyaring, apalagi semangat. Nah, bilanya ini di rumah tinggi malam mengganggu orang. Kita pengajian di bah maghrib nih aman aja itu. Lain jam guring lagi gitu. Coba kan di sini pengajiannya jam 11 malam. Aman mek dalam ada apa? Mek keluar. Ada kawan. Nah, kayak itu ibadah tuh. Jadi ibadah ini afdolnya kayak ini, minimal kayak ini, yang bagus kayak ini kena awak. Malam, la ilaha illallah. Orang terganggu, nah kada jadi pahala gitu. Mengaji kenyaringan, orang terganggu, iya juga sama. Itu. Jadi ibadahnya kayak apa bang? Makanya harus tahu standarnya. Ada yang baru aja. Wa amma darajatu asrarihi salah satun. Nah, ini pulang Imam Ghazali merumuskan tentang rahasia puasa. Peringkat rahasia puasa nih. Adnaha. Nah, adnaha ini paling rendah. Ayyak tasira 'alal kafi 'anil muftirat wa la yaqufu jawarihahu 'anil makarih wa dzalika shaumul umum wa huwa qana'atuhum bil ismi. Puasa paling rendah itu, tingkatan puasa paling rendah itu adalah puasa yang kada makan, kada minum dah itu aja. Itu puasa tipe orang awam. Jadi asal kada makan, kada minum, asal kada menggawi yang membatalkan puasa, itu disebut ngarannya puasa umum, puasa orang awam. Puasa paling rendah tingkatannya. Inya tetap bakar rampot, tetap menyembati orang, tetap apa ngarannya nih mengganggu orang itu yang tingkatan puasa paling rendah adanya. Lalu yang kedua antadhifa ilaihi kafal jawarih fatahfazu al-lisana anil ghibati wal aina anin nadhari bizinati wa kadza sairul adha. Nah, paling kada aturannya nih kita nih di peringkat kedua nih yang tadi kan ada lalu di peringkat kedua paling kada ini kita. Ya paling kada berusaha lah. Apa itu gerang? Jar Imam Ghazali antadi fa ilaihi kafal jawarih. Selain menahan lapar dan haus, menahan anggota tubuh kita. Daripada apa? Fatahfazu al-lisan anil ghibah, menjaga lidah mulut daripada menggibah, menyembati orang lain, orangnya kadeda, wal aina anin nazar bizina, dan kita jaga mata melihat yang diharamkan. Wa kadza sairul a'dha, demikian juga anggota-anggota yang lain. Mata kita jaga jangan sampai melihat yang haram. Mulut kita jaga jangan menyembati orang. Telinga kita jaga jangan mendengarkan yang haram. Kalau udah menggibah jar. Tapi orang menyembati kata juga mendengar. Ada kisah apa? Siapa? Kata juga mendengar telinga. Apalagi tangan. Dosa tangan. Wah ini kita dosa tangan ya. Dosa muda kafe kalinya. Gambarnya kada karuan tamu. Itu. Lalu pulang batis. Ya juga berjalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling kada di level kedua ini kita berusaha untuk menjaga macam-macam tuh. Dosa muntung macam-macam. Menyembati apa banyak, berdusta, saksi palsu ya juga. Bilanya lagi berpuasa saksi palsu, batal pahala puasanya.
maka rampot. Ini yang ujar Imam Ghazali harus dijaga 2 bulan puasa. Makanya dalam hadis itu disebutkan kamin shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atash. Berbanyak orang berpuasa tapi pahalanya kededa. Karena apa? Karena tidak menjaga anggota tubuh. Anggota tubuh kita ini sarana untuk hidup, sarana untuk beribadah. Dan nanti ditakuni kayak tukang tangan ditakuni, batis ditakuni. Nah puasa itu momen untuk latihan. Nah itu latihan untuk menjaga anggota tubuh. Makanya kan pelajaran puasa ini luar biasa. Bukan sekadar menahan haus dan lapar, juga menjaga anggota tubuh. Paling kadang pas bulan puasa tuh barang pun jangan menyambati, jangan mempina aneh-aneh. Nah bulan puasa tuh barang dulu. Karena bilanya sudah latihan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi orang bertakwa. Mudahan di luar bulan puasa tadi atau imbah puasa ada lagi. Ya. Kalau puasa Ramadan itu kan disunahkan sahur ya. Iya. Kalau sunnah itu enggak disunahkan gitu. Kalau sunnah disunahkan juga. Nggak disunahkan juga. Karena sahur ini apa ngarannya nih menguatkan puasa. Jadi kalau ada suatu hal itu mendukung suatu ibadah, nah itu biasanya ada nilainya. Dan ujar Nabi sahur ini khusus jasad umatku. Jadi ada pengkhususan keistimewaan untuk sahur. Maksud sunnah di sini apa? Maksud sunnah di sini adalah bagusnya, bukan sah atau kadanya. Karena dalam riwayat yang lain, Nabi ini memang kada bersahur. Jadi Nabi ini mungkin dari pagi, dari subuh kada ada makan, kada ada minum. Datangkan ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nasi adakah? Kada ada aja untuk puasa itu aja. Kada nang abot. Nasi adakah? Kada ada nasi. Kenapa kada ada nasi? Parut lapar. Ada. Nasi adakah? Kada ada. Dia Siti Aisyah itu puasa. Bilanya pertanyaannya bagus sahur kah? Bagus kada? Jelasnya bagus sahur dah. Karena kayak ini. Nah, kayak ini. Ini salah satu keistimewaan bila sudah bersahur gitu. Misalnya esok hari Arafah disunahkan puasa hari Arafah misalnya. Orangnya ada berniat anak puasa Arafah atau ada berniat sama sekali gitu. Nah, orang yang pertama ini bangun sahur ya bersahur memang niat puasa gitu, sembahyang tahajud sambil sempat sembahyang subuh, mengaji sekalinya pas jam 7 tuh guring. Kebetulan waktu itu pas kada begawe, pas di rumahnya jam 7 tuh guring, jam 11 terbangun parut lapar. Padahal tadi sudah sahur, niat puasa, jam 11 lapar, lalu ke dapur, nasi ada, makan. Tuntung makan sudah, minum sudah juga kenyang. Sikat gigi, hanya ingat astagfirullah. Tadi bersahur puasa hari Arafah. Kayak apa puasanya? Terus saja. Kada batal karena kada ingat. Walaupun sudah kenyang benar dah. Karena tadi berniat sahur. Sudah. Toh kejadian pertama, kejadian kedua. Nang kedua ini apa ngarannya nih? Kada bangun sahur. Kada ingat juga hari itu hari puasa Arafah. Sembahyang subuh. Lalu apa ngarannya nih mengaji teguring sama juga jam 11 terbangun
mbah terbangun lalu makan tuntung makan astagfirullah, maka hari tadi enak puasa aja, maka makan nah lagi dah, karenanya belum niat puasa itu dan sudah makan. Nah yang kawato kayak apa gerang, yang kawato kayak ini nah puasa sunat yang boleh niat berdudi itu mulai subuh, pokoknya mulai subuh kan tidak makan minum sama sekali. Lalu misalnya pas jam 8 nih hendak minum atau hendak makan, baik puasa aja hari ini ya, menit puasa saja kok puasa Arafah misalnya, atau saja kok puasa hari Kamis. Nah itu jadi niatnya sah, asalnya kada makan kada minum. Nah, ini bedanya lawan yang sudah bersahur. Kalau yang sudah bersahur tadi, ini sudah berniat, teguring kada ingat makan, itu sudah tetap dihitung puasa. Tapi bilanya yang kada ingat berniat sama sekali, kada ingat hari itu puasa, namun sudah ada minum, nah kada lagi dah. Tapi bilanya dasar belum minum makan sama sekali, kau aja puasa walaupun hanya berniat jam 10. Nah itu salah satu keuntungan bilanya sudah bersahur. Bisa ada. Lalu yang terakhir, antadhifa ilaihi siyanatal qalbi anil fikri wal waswas wa taj'aluhu maksuran ala dzikrillah wa azza wa jal wa dzalika sawmu khususil khusus wa huwa al kamal. Yang terakhir ini kayaknya levelnya lain. Yang level terakhir ini adalah selama puasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kan puasa ini ibadah dari subuh sampai maghrib. Berarti dari subuh sampai maghrib ingat fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bilanya yang kayak ini nih ngarannya saumu khususil khusus. Hanya orang-orang tertentu saja bisa kayak itu. Selama puasa fokus ingat Allah Subhanahu wa taala kayak itu ya. Ada dari yang lain dipikirkan. Nah, kalau yang dua, nah itu yang itu memungkinkan kita menjalaninya. Selanjutnya al-aslur rabi' fil haji. Nah, ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.